Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfiani Labib Abdillah, kelas P2 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat, yaitu judulnya Meningkatkan Literasi Matematika Siswa pada Masa Pembelajaran Daring. Yang pertama ada pendahuluan. Indonesia menempati peringkat ke-74 dari 79 negara dalam hasil PISA tahun 2019. Skor 371 dalam membaca, 379 dalam matematika, dan 396 dalam sains, menurut OECD pada tahun 2019. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa siswa Indonesia memiliki kemampuan literasi matematika yang rendah. Hal senada juga diperoleh pada penelitian yang dilakukan oleh Muzaki dan Masjudin pada tahun 2019. Kemampuan literasi matematika siswa masih rendah karena terbiasa dengan respon yang prosedural dan nyata saat menangani masalah. Literasi matematika adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan matematika dalam berbagai situasi untuk memecahkan masalah, serta kemampuan untuk menggambarkan bagaimana melakukannya kepada orang lain, menurut Abidin dan kawan-kawan pada tahun 2017. Maka dari itu, kemampuan literasi matematika siswa perlu ditingkatkan. Namun, menurut Amri dan Kusuma pada tahun 2021, pada penelitian dengan judul Literasi Matematika pada Masa Pandemi COVID-19, terdapat hambatan pada pembelajaran yang mempengaruhi kemampuan literasi matematika siswa selama pembelajaran daring. Kendala tersebut dapat timbul karena waktu kelas yang terbatas, sehingga materi yang disampaikan tidak selesai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat solusi pembelajaran untuk meningkatkan literasi matematis siswa dalam pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis kajian pustaka atau literatur review. Sumber atau instrumen penelitian yang digunakan adalah buku, artikel, jurnal, serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, pada tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data dan atau kutipan referensi untuk ditampilkan sebagai hasil pencarian, dirangkum untuk memperoleh informasi yang lengkap, dan diinterpretasikan untuk memberikan pendapat, pengetahuan untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu literasi matematika. Literasi matematika adalah kemampuan seseorang untuk merumuskan, menggunakan dan memahami matematika dalam berbagai konteks untuk memecahkan masalah secara efisien dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan literasi matematika ini dapat melibatkan pengetahuan yang cukup luas, bukan hanya terbatas pada kemampuan menggunakan aspek berhitung dalam matematika saja. Yang kedua yaitu permasalahan pembelajaran matematika secara daring. Pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh atau biasa dikenal dengan pembelajaran secara online. Pembelajaran daring ini mulai banyak diterapkan di masa pandemi COVID-19 yang mulai terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Pada awal tahun 2020. Menurut Handayani pada tahun 2020 ada beberapa kelebihan yang didapat pada pembelajaran daring. Di antaranya yaitu tidak memiliki batasan waktu, memiliki banyak waktu luang, dan menghemat biaya transportasi. Hasil penelitian Saputri dan kawan-kawan pada tahun 2021, kemampuan pemecahan masalah siswa masih terbiasa dengan jawaban yang prosedural dan spesifik. Tetapi, siswa sudah mampu menemukan informasi yang terkandung dalam soal. Siswa juga masih asing dengan pertanyaan yang membutuhkan pemikiran logis dan kritis serta solusi yang aplikatif, dan tidak mampu mengevaluasi solusi yang ditemukan. Hal itu terjadi karena rendahnya literasi matematis siswa. Solusi pertama, yang selanjutnya yaitu solusi untuk meningkatkan literasi matematika. Solusi pertama yang bisa diterapkan untuk meningkatkan literasi matematika siswa dapat dimulai dari guru itu sendiri. Menurut Susanti pada tahun 2017, untuk meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa, guru dapat meningkatkan pengetahuan terkait kompetensi atau kemampuan literasi matematika siswa. Hal tersebut dapat meningkatkan literasi matematika siswa pada masa pembelajaran daring.
Selain peran guru, meningkatkan kemampuan literasi matematika siswa dapat dilakukan dengan pembelajaran high order thinking. High order thinking terjadi ketika siswa mampu menghasilkan sesuatu inovasi dengan mengubah atau mengkreasi pengetahuan yang mereka ketahui. Menurut Dini pada tahun 2018, melalui high order thinking, siswa akan dapat mengidentifikasi ide atau gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, dapat mengatasi masalah, mampu menginterpretasikan penjelasan, mampu berasumsi dan memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana proses berpikir matematis peserta didik. Maka dengan pembelajaran high order thinking dapat meningkatkan literasi matematika pada masa pembelajaran daring. Yang selanjutnya yaitu penerapan brain based learning juga dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Ada 7 langkah yang dapat ditempuh pada pembelajaran brain based learning, yaitu yang pertama ada prapaparan, persiapan, inisiasi dan akuisisi, elaborasi, inkubasi dan pengkodean memori, verifikasi dan pengecekan kepercayaan, serta selebrasi dan integrasi. Penggunaan metode pembelajaran brain based learning akan memungkinkan untuk mengembangkan literasi matematis pada siswa. Menurut Kuswidi, pada tahun 2015, pada langkah persiapan akan melatih keingintahuan yang akan merangsang kemampuan mengobservasi dan menafsirkan permasalahan matematika di berbagai konteks. Lalu pada langkah elaborasi akan mengarahkan pada perumusan dan penerapan dalam menalar serta matematis dan menggunakan konsep, prosedur, serta fakta untuk menjelaskan atau memperkirakan permasalahan dan penyelesaiannya. Oleh karena itu, brain based learning dapat meningkatkan literasi matematika siswa pada masa pembelajaran daring. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi matematika siswa adalah dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Blended learning menggabungkan pembelajaran berbasis web atau internet, streaming video, komunikasi audio sinkronus dan asinkronus dengan pembelajaran tradisional atau tatap muka. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan Ari Tonang dan Safitri tahun 2021, maka penerapan metode pembelajaran blended learning memiliki dampak terhadap kualitas belajar siswa, ditinjau dari literasi matematika pada masa pandemi virus corona. Hal ini dapat terjadi karena akses siswa terhadap materi belajar akan lebih mudah serta dapat diakses kapanpun. Kemudahan dalam hal waktu yang dimaksud di sini yaitu selain jam belajar di sekolah, siswa dapat berkomunikasi dengan guru secara daring. Kesimpulan, menurut kemampuan seseorang untuk menggunakan, merumuskan, menafsirkan matematika dalam berbagai konteks untuk secara efektif memecahkan masalah sehari-hari yang dikenal sebagai literasi matematika itu perlu ditingkatkan. Dalam penerapan literasi matematika pada pembelajaran daring, terdapat beberapa kendala dalam menerapkan literasi matematika pada pembelajaran daring. Antara lain, siswa yang masih awam dengan pertanyaan yang menuntut pemikiran logis dan kritis serta solusi yang tepat, serta siswa yang tidak mampu mengevaluasi solusi yang dapat diakses. Dalam meningkatkan literasi matematika, ada beberapa solusi. Yang pertama yaitu peningkatan peran guru dalam kegiatan belajar mengajar, selanjutnya pembelajaran high order thinking, pembelajaran brain based learning, dan pembelajaran blended learning. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.